Saat ini timnas Indonesia sudah berada di Arab. Yang beredar, pemain berusia 24 tahun tersebut akan datang ke Jakarta untuk menonton langsung pemain tim merah putih ini ternyata mencuri perhatian media Arab Saudi. Bagaimana tidak, timnas Indonesia punya 10 pemain yang berkarir di Eropa, bisa menjadi kunci pertahanan timnas Indonesia menghadapi lini serang Arab Saudi. Yang cukup ini bisa menjadi kunci bagi timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi yang di atas kertas dinilai lebih kuat. Mereka di Jeddah saat ini bersiap-siap untuk menghadapi tuan rumah Arab Saudi yang dijuluki The Green Falcons yang ditangani oleh Roberto Mancini. Kedatangan Martin Paes ini menambah suasana lebih semangat tentunya. Oke sahabat-sahabat Garuda, sebelum kita lanjut, bagaimana tanggapan kalian tentang performa timnas Indonesia, atau bisakah timnas Indonesia mencuri poin? Oke, saya hitung 1, 2, 3 dan kita lanjut kepada videonya. Akan disajikan dengan laga seru bakal tersaji, di mana timnas Indonesia dan Arab Saudi bakal menduelkan para pemainnya dengan penuh agresivitas tinggi di King Abdullah Sport City Stadium. Lebih khususnya, kedua tim ini punya pemain yang berkarir di Liga Italia. Kalau Indonesia punya Bajai dan Arab Saudi punya Saud Abdul Hamid. Media Arab Saudi, sahabat-sahabat Garuda, di sini tanpa sedang ketar-ketir lihat timnas Indonesia, di mana di sini timnas Arab dan Roberto Mancini dibuat kagum dengan JSS yang Martin Paes, Verdong, kompak bahwa timnas Indonesia tenang banget. Dan sahabat-sahabat Garuda, media Arab Saudi di sini menilai bahwa timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi Arab Saudi saat kedua tim bentrok dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini antara Arab Saudi versus timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di sini akan digelar pada hari Jumat. Lebih tepatnya di King Abdullah Sport City Stadium yang berlangsung pada jam 1 malam dini hari. Mengingat laga ini menghadirkan poin krusial, maka masing-masing wajar mempersiapkan diri dengan baik. Terlebih untuk tim tuan rumah yang enggan kecolongan dalam partai kandangnya dari timnas Indonesia. Dilansir melalui Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF), di sini The Green Falcon mulai serius menatap pertandingan melawan timnas Garuda di bawah komando Coach Sintayong. Di 3 sesi latihan terakhir di sini, intensitas latihan tim besutan Roberto Mancini di sini mulai meningkat dan terus dikembangkan oleh Roberto Mancini. Kemudian ada kabar baik bagi skuad Garuda, di mana pada sesi latihan bagi Arab Saudi, satu pemain Arab Saudi di sini mendapatkan gangguan cedera. Sebut saja adalah Abdullah Al-Malki, gelandang timnas Arab Saudi sekaligus pemain bintang klub Saudi Pro League yaitu Al Hilal. Maka Abdullah harus di sini menjalani sesi latihan terpisah bersama dokter tim kemarin. Dengan segenap persiapan tersebut, tentunya Arab Saudi tampak menatap pertandingan melawan timnas Indonesia yang sangat-sangat luar biasa dengan keseriusannya. Adapun bagi timnas Indonesia juga sedang mengenjot persiapan untuk menatap laga melawan Arab Saudi, di mana di sini Coach Sintayong terus menerangkan bagaimana para pemainnya dalam kondisi baik, dan hari kedua latihan pada Selasa 3 September di sini secara keseluruhan kondisi pemain itu baik-baik saja. Namun sesi latihan timnas Indonesia tadi itu terlihat sempat dilanda hujan yang sedikit berdampak kepada tim. Lagi mari kita simak bersama seperti apa informasi penting lainnya yang perlu kita simak, dan tanggapan kalian silakan tulis di kolom komentar. Timnas senior kita di bawah pimpinan Sintayong, mereka di Jeddah saat ini bersiap-siap untuk menghadapi tuan rumah Arab Saudi yang dijuluki The Green Falcons yang ditangani oleh Roberto Mancini. Kedatangan Martin Paes ini menambah suasana lebih semangat tentunya bagi seluruh pemain, karena Martin Paes ini memang sangat dinantikan. Dia memang belum bisa bermain pada pertandingan melawan Arab Saudi, tapi butuh kedatangan dia untuk bisa memberikan motivasi kepada 3 penjaga gawang kita yang juga ikut dipanggil oleh STY, Hernando Ari, Adi Satrio,
Nadeo Argiwinata yang juga sudah ada di bersama-sama, dan Paes itu langsung ikut latihan ya kemarin, ya ringan buat dia setelah dia tiba terbang dengan sangat melelahkan, sangat jauh dari Dallas. Bagi Martin Paes, dia sudah tidak sabar ya untuk memperkuat tim nasional kita. Artinya masih ada mungkin 7-8 hari ke depan lah dia untuk bisa memperkuat, karena kita akan bermain melawan Australia tanggal 10. Ya kalau sekarang sudah masuk ke tanggal 3, berarti ya 7 hari ke depan dia menantikan itu. Kesempatan di mana dia sudah menjadi warga negara Indonesia sudah lama, sejak 30 April yang lalu, tapi harus menunggu proses karena kita tahu bersama ya teman-teman, tahulah ada case yang dia harus selesaikan. Sangat gembira dengan lolosnya dia untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini itu akan mengawali debut pertama melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi mari teman-teman semua berbondong-bondong datang ke GBK untuk menyaksikan Martin Paes menjalani debut dia bersama dengan tim nasional kita menghadapi The Socceroos Australia. Martin Paes datang ya di Arab ini pasti tentunya bagi Hernando yang kemungkinan besar akan dipasang oleh Sintayong menghadapi Arab, itu akan mendapatkan ya paling tidak wejangan-wejangan tentunya, ya masukan-masukan dari Martin Paes yang jauh lebih berpengalaman, dan ini modal bagus bagi penjaga gawang muda kita, terutama Hernando. Semoga Hernando tampil maksimal, tampil baik, tidak membuat blunder-blunder lagi, dan dia tentu senang dengan keberadaan Martin Paes. Martin Paes akan menonton langsung ini, ya. Dia tidak ada di bench memang, tapi dia akan ada di tribun tentunya bersama dengan Justin Hapner yang juga sudah ada di Jeddah, dan mereka akan menyaksikan karena Justin Hapner kan terkena akumulasi kartu, tidak boleh bermain melawan Arab Saudi, tapi sudah tersedia di saat akan melakoni pertandingan melawan Australia. Jadi Hapner dan Martin Paes ini akan turun bersamaan, dan saya menjamin itu bahwa Justin Hapner ini akan main bersama dengan Jai Isyas dan Rido di Gelora Bung Karno. Jadi selamat datang untuk Martin Paes, ya sudah sekarang bergabung dengan tim nasional kita, dan kita akan menantikan kiprah dia bersama dengan tim Garuda kita. Karena dalam starting 11 ya yang nantinya akan ditampilkan oleh STY plus ada Paes di sana, dia akan berdiri di bawah Mistar, kemudian ya tinggal tergantung dengan 3-4-3-nya STY yang akan dilakoni ya. Justin Hapner saya sudah bilang tadi, Jai dan Rido, bisa saja di kanan mungkin ada Asnawi, ada Tom Hai, ada Nathan Cho dan Calvin Verdong, tetap di depan dengan Ragnar, Rafael dan Marcelino. Perbedaannya nanti ya cuma dengan masuknya Martin Paes bersama dengan Justin Hapner. Walaupun STY sudah mengatakan ya bahwa tidak ada sebuah jaminan dengan penjaga gawang punya nama baik seperti Martin Paes untuk bermain selalu di tim nasional. Tetapi saya meyakini ketika dia dalam kondisi fit, ketika Martin Paes ya bugar benar, tidak ada kendala-kendala ya, termasuk kena kartu misalnya, ada akumulasi kartu kuning atau apalagi kartu merah, dia tetap akan berada di bawah Mister Indonesia. Sulit untuk tergantikan ya. Dengan keberadaan Maes tinggi badan 192 ini luar biasa. Cocok untuk menghadapi tim-tim yang punya striker jangkung yang tinggi ya. Sayang memang dia tidak bermain melawan Arab. Kalau dia ada memang akan jauh lebih bagus, akan lebih menakutkan memang. Tapi oke lah, dia akan tampil melawan Australia, dan Australia punya penyerang-penyerang yang tinggi yang dia bisa memotong bola-bola atas. Dan kita tahu bersama kalau melihat dari cuplikan video penampilan dari Martin Paes ini di Liga Mayor Amerika Serikat bersama dengan FC Dallas klubnya, luar biasa penyelamatan dia. Dia sudah pernah menahan gempuran-gempuran dari Lionel Messi, dari Luis Suarez, ya dari Busquets, dari Jordi Alba, tembakan-tembakan yang mampu dia tepis, dan banyak penyelamatan save yang dilakukan oleh Martin Paes ini. Sehingga keberadaan dia memang akan mengangkat moral dari pemain-pemain lainnya, akan lebih tenang. Jai Isyas saya pikir di belakang, Rido atau Hapner nanti yang melawan Australia akan jauh lebih tenang untuk bermain di lapangan ketika ada Martin Paes di belakang mereka, yang tentunya terus akan memberikan komando-komando dari belakang ya, instruksi bagaimana untuk bisa menjaga lawan ya, naik untuk bisa menjebak lawan dalam perangkap offside ya, atau bagaimana dia bisa memberikan aba-aba lain untuk bisa menendang langsung ke depan
ya melempar dengan tangan yang jarak jauhnya. Dia tahu bagaimana cara terbaik untuk berdiri di bawah Mister. Makanya kita beruntung sekali punya seorang Martin Paes yang memilih meninggalkan Belanda dan menjadi warga negara Indonesia untuk bermain dengan tim nasional kita, karena kita memang butuh seorang kiper yang bagus. Pengangkatan pemain yang membuat Ole Romane semakin tertarik. Apa yang dilakukan oleh para pemain Indonesia tadi menunjukkan jika mereka sudah seperti keluarga. Kehangatan serta kekompakan terus mereka tunjukkan entah di dalam maupun luar lapangan. Hal inilah yang bisa menjadi faktor bagi Ole Romane untuk semakin mantap memilih Indonesia. Karena selain memiliki fans yang militan, para pemain timnas ternyata juga memiliki kekeluargaan yang sangat erat. Romane dirumorkan bakal datang ke Jakarta saat Indonesia versus Australia. Soal Ole Romane, dirinya adalah pemain yang dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Menurut kabar yang beredar, pemain berusia 24 tahun tersebut akan datang ke Jakarta untuk menonton langsung pertandingan antara timnas melawan Australia. Kedatangan Romane ke Jakarta sekaligus untuk mengurus berkas-berkasnya yang akan digunakan sebagai syarat untuk proses naturalisasi. Namun soal rumor ini belum tentu kebenarannya, sehingga lihat saja nanti saat Indonesia melawan Australia, apakah Ole datang ke tanah air atau tidak. Kekhawatiran dilontarkan media Arab Saudi jelang bentrok di laga pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat mendatang. Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia memanggil pemain terbaik untuk memperkuat skuad Garuda. Komposisi pemain tim merah putih ini ternyata mencuri perhatian media Arab Saudi. Bagaimana tidak, timnas Indonesia punya 10 pemain yang berkarir di Eropa. Hal itu lantaran membuat mereka was-was. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top. Sama seperti The Grants yang memanggil bek sayap AS Roma, Saud Abdul Hamid, timnas Indonesia juga menyertakan bek JIJ yang merupakan pemain Venezia yang juga main di Serie A, ujar media Arab Aridia. Adapun pemain abroad Eropa lainnya adalah Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Kelvin Verdong. Di sisi lain, Arab Saudi hanya memanggil 1 pemain abroad mereka, yakni Saud Abdul Hamid yang baru dibeli oleh AS Roma. Selebihnya, Roberto Mancini banyak mengandalkan nama-nama yang bermain di liga domestik. Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang informasi barusan bahwa di sini merupakan statement bagaimana timnas Indonesia melakukan sebuah gebrakan dan bikin para penggawa dari timnas Arab di sini mulai khawatir, dan itu diungkapkan oleh media Arab Saudi sendiri bahwa mereka sedang getar-getir menjelang laga tersebut. Di sini bahwa media Arab Saudi Ausat yang getar-getir dengan perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tentunya gebrakan yang mendatangkan sebanyak-banyaknya tentang proses naturalisasi ya. Dan perkembangan bersama Coach Sintayong terus disorot, dan mereka menyatakan bahwa perkembangan timnas Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis. Jadi timnas Arab Saudi di sini pantas berhati-hati dengan timnas Indonesia. Beberapa kemajuan ditunjukkan oleh skuad Garuda selama dilatih Coach Sintayong. Bagaimana Coach Sintayong bisa membangkitkan level timnas Indonesia dengan gelombang-gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakangan ini. Tentunya juga didukung penuh oleh Pak Erick Thohir. Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kekuatan baru. Tidak hanya itu, tim merah putih di sini mengalami lonjakan peringkat dalam ranking FIFA yang cukup fantastis, yakni peringkat ke 175 hingga menjadi 133 saat ini. Arab Saudi di sini perlu fokus dalam pantang jemawa menghadapi timnas Indonesia, kendati unggul dalam rekor pertemuan. Lengah sedikit, Indonesia bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Sebelumnya, Riyad Sana menyatakan dan memperhatikan bahwa sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, salah satunya adalah JIJ yang sedang disorot penting, di mana tim Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top.
Eropa. Dan sama seperti De Green yang memanggil bek sayap AS Roma, Saud Abdul Hamid, di sini timnas Indonesia juga menyertakan bek JSS yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama, yaitu Serie A. Tentunya ini adalah kabar yang sangat gemuruh saat ini, sahabat-sahabat Garuda. So, sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting, khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya. Salam olahraga.